Halo teman-teman merpati, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman penting tentang merpati saya yang masih piiklar 2 dan berjodoh sendiri dengan piiklar 2 juga. Karena sama-sama masih sangat muda, keduanya belum siap secara reproduksi. Dan akhirnya si betina mengalami kasus serius yang namanya telur binding atau telur macet. Awalnya saya lihat burungnya terlihat gelisah. Ketika saya cek bagian duburnya, sudah tampak gumpalan kecil yang muncul. Bentuknya lonjong, tapi nggak beraturan. Teksturnya kenyal agak keras, dan warnanya pucat seperti gumpalan telur gagal. Saya pantau selama 2 hari, tapi gumpalan ini nggak mau keluar. Padahal posisinya sudah di ujung saluran. Selama 2 hari itu, merpatinya kelihatan tidak nyaman. Anusnya mulai basah karena ada cairan, dan badannya terlihat seperti menahan sakit. Karena sudah 3 hari tidak keluar-keluar, akhirnya saya putuskan untuk mengeluarkan gumpalan itu secara perlahan demi keselamatan si betina. Setelah berhasil keluar, barulah jelas bahwa itu bukan telur normal. Itu adalah gumpalan folikel atau telur gagal yang tidak sempurna dan tidak punya cangkang. Kondisi seperti ini sering disebut penghobi sebagai telur bagi, yaitu telur cacat yang bentuknya tidak teratur dan keras kenyal. Sekarang saya jelaskan sedikit tentang apa itu telur binding. Telur binding adalah kondisi ketika telur atau gumpalan jaringan tersangkut di saluran telur, oviduk, dan tidak bisa keluar secara normal. Pada merpati muda, yang keluar biasanya bukan telur asli, tetapi folikel gagal yang berubah menjadi gumpalan, seperti daging atau telur rebus. Penyebab utamanya terutama pada piiklar 2. Antara lain, organ reproduksi belum matang, jadi folikel sering gagal berkembang. Saluran telur masih sempit, membuat gumpalan mudah tersangkut. Hormon belum stabil karena burung terlalu muda untuk bertelur. Kekurangan kalsium dan mineral sehingga pembentukan telur tidak sempurna. Dan tambahan lagi, burung ini berjodoh sendiri padahal masih piik, sehingga reproduksinya dipaksa bekerja sebelum waktunya. Setelah gumpalan itu keluar, saya lanjutkan dengan memberikan ramuan rebusan serai, jahe, dan gula Jawa. Cara membuatnya sangat sederhana. Pertama, siapkan serai, jahe, dan sedikit gula Jawa. Rebus dengan air secukupnya sampai mendidih. Saya biasanya buat agak banyak, karena sisanya bisa saya minum juga. Setelah rebusan dingin, saya sepetkan sekitar 10 ml ke merpati. Ramuan ini membantu proses pemulihan karena serai menghangatkan tubuh dan melegakan bagian dalam. Jahe mengurangi peradangan dan mengembalikan stamina. Gula Jawa memberi energi cepat setelah burung melewati kondisi berat. Setelah pemberian ramuan, saya bersihkan area dubur menggunakan air garam hangat. Ini penting karena setelah gumpalan keluar, biasanya ada cairan yang membuat area itu basah dan kotor. Air garam hangat membantu mengurangi bakteri dan mencegah infeksi. Untuk tahap selanjutnya, saya cukup memantau kondisi burung setiap hari. Pastikan makanannya nutrisinya lengkap, seperti jagung pipil kecil, millet, dan tambahan mineral atau grit, agar kebutuhan kalsium terpenuhi. Karena ini betina, tidak perlu bahas soal giringan atau latihan. Cukup pastikan tubuhnya nyaman dan bersih, supaya cepat membaik. Biasanya dalam 3-5 hari, kondisi dubur sudah membaik, cairan berhenti, dan burung kembali normal. Itu pengalaman saya menangani telur binding pada merpati betina yang masih piiklar 2 dan berjodoh sendiri. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman, bahwa merpati yang terlalu muda itu sangat rentan mengalami gangguan reproduksi seperti ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share biar teman-teman merpati lainnya bisa ikut belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.